Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Selamat tahun baru. Tema kita pada hari ini adalah menjadi manusia baru dengan komitmen yang baru di tahun yang baru. Saat kita memasuki tahun yang baru, marilah kita mengambil komitmen yang baru, yaitu menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah kehendak Allah, saudara, yaitu supaya setiap orang yang sudah percaya kepadanya menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saat kita diperbaharui oleh Roh Kudus, maka akan muncul karakter-karakter baru di dalam roh kita, pikiran kita, sikap kita, tingkah laku kita, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi serta berkat bagi banyak orang. Saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, saudara, maka ada 3 pembaharuan besar yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah ini terjadi, sudah, dalam hidup kita di tahun yang baru. Saya berdoa, saudaraku, di tahun yang baru ini kita semua mengalami pembaharuan hidup dan juga komitmen yang baru, saudaraku, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari, saudaraku, kita pasti bisa, saudara, dan Tuhan sanggup menolong kita untuk kita mengalami pembaharuan hidup dan komitmen yang baru dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, maka, saudara, kita diberi hati yang baru dan roh yang baru oleh Tuhan. Dalam Yehezkiel, saudara, pasal 36 ayat 26 dan 27 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, kata Tuhan, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, kata Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita yang percaya kepadanya. Bila kita sungguh-sungguh, saudara, bertobat, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita diperbaharui. Kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru, saudara, di dalam batin kita. Dan roh Tuhan yang diam di dalam hati kita akan menolong kita dan membuat hidup kita menurut kepada segala firman-Nya, saudara, kepada firman Tuhan, dan kita dikuatkan untuk menjadi taat, menjadi pelaku firman Tuhan yang diberkati. Haleluya, kita punya hati yang baru, saudara. Dan yang kedua, saat kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, saudaraku, dalam Tuhan Yesus, maka kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Efesus 5 ayat 8 dan 9 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Di tahun yang baru ini, saudara, marilah kita memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat, lebih erat dengan Tuhan Yesus.
Yaitu kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Kita tidak lagi saudara menjadi sahabat dunia ini yang bisa menjadikan kita musuh Allah. Kita menjadi sahabat Allah. Itulah komitmen kita di tahun yang baru. Kita hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin, saudaraku. Hubungan yang baru dengan Tuhan terjadi, saudaraku, karena kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita yang utama, mengikut Tuhan, komitmen kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan buruk yang mendukakan hati Tuhan. Hubungan yang baru terjadi, saudara, dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, saat kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus, maka kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama manusia. Hubungan yang baru, saudara, dalam keluarga, dalam pelayanan di gereja, di masyarakat, saudara. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi inilah yang terjadi, saudara. Bila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, saudara, dan segala kejahatan, itu semua dibuang. Dahulu, saudara, mungkin orang-orang tertentu itu menjadi musuh kita. Hubungan kita tidak harmonis, hubungan kita retak, bahkan pisah. Tetapi sekarang, saudara, semuanya sirna. Karena pertolongan Tuhan, kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama manusia. Dimanapun, kapanpun kita ditempatkan. Hidup kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Kita dijauhkan dari segala kepahitan, kesedihan, sakit hati, dendam. Kita buang semuanya itu. Sekarang kita mempunyai hubungan yang baru, saudara. Lebih mesra, penuh cinta kasih dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga besar kita. Oh haleluya, dan kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi inilah 3 pembaharuan yang terjadi dan harus terjadi dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Yang pertama, kita diberi hati yang baru dan roh yang baru oleh Tuhan. Yang kedua, kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mempunyai hubungan yang baru dengan sesama manusia. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Biarlah pembaharuan ini terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah tahun baru. Kami punya hati yang baru, roh yang baru, hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus Kristus, dan hubungan yang baru dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di tahun yang baru ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat tahun baru. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.